kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Di hari Sabtu, tentu weekend, saudara mungkin mempersiapkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreasi ya bersama keluarga. Namun sebelumnya mari kita alangkah baiknya ya kita datang kepada Tuhan, kita dahulukan Tuhan sebelum kita beraktivitas ya berkegiatan di akhir pekan ini ya. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, kita mengucap syukur dan tentunya kita baca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu sebelum kami berkegiatan di akhir pekan ini. Kami akan dengar, kami baca, renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, dan hamba berdoa setiap mereka yang mau berkegiatan di akhir pekan ini, kiranya Tuhan melindungi, penyertaan Tuhan sempurna, semuanya dalam sukacita, damai sejahtera, tidak ada yang celaka. Di dalam nama Yesus tolak semua hal yang jahat, rancangan-rancangan iblis, rancangan kecelakaan kami patahkan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, apa yang hamba sampaikan, kiranya Roh Kudus yang akan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca di Roma pasal 4 ayat 20, 21 dan 22. Silakan istri saya akan membacakan bagi kita semua. Roma pasal 4 ayat 20, 21 dan 22. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah saudara, dikatakan di ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tentunya ya tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia Abraham diperkuat dalam imannya dan ia Abraham memuliakan Allah. Bapak Ibu, ketidakpercayaan tentu menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan. Betul? Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan seorang Abraham. Ketika Abraham yang saat itu masih bernama Abram mengambil Hagar atas saran Sarai, hal itu pada akhirnya menimbulkan kesedihan kepada keluarganya. Bahkan kelahiran Ismail mempengaruhi keturunannya hingga saat ini. Abraham tidak sabar menanti penggenapan keturunan perjanjian dari Tuhan dan kemudian mencoba menggenapinya dengan caranya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan cara manusiawi. Cara yang dilakukan dengan pikiran manusia tersebut membawa jerat dan menjadi duri bagi dirinya sendiri dan juga keturunannya. Dampak langsungnya adalah setelah Ismail lahir di usia Abram yang kurang lebih ke 86, Tuhan berdiam diri selama 13 tahun. Hal ini dapat dimengerti sebagai tanggapan hati Tuhan atas ketidakpercayaan Abram.
yang kemudian menjadi Abraham. Nah, pada akhirnya ketika Abraham mencapai umur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri dan menyatakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Itu di Kejadian pasal 17. Coba dibaca ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, saudara, akulah Allah yang Maha Kuasa. Demikian Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Dalam bahasa Ibrani, Ani El Shaddai. Saudara, firman ini merupakan sebuah peringatan bahwa walaupun Abraham tidak percaya, Allah pasti akan menggenapi janjinya yang telah satu kali dijanjikannya, bahkan dalam situasi yang mustahil. Setelah itu Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang artinya Bapa sejumlah besar bangsa. Sedangkan Abram, ya, itu artinya adalah Bapa yang agung. Jadi Abram itu Bapa yang agung. Ya. Tuhan ganti dengan nama baru Abraham. Adalah sebuah nama yang resmi, ya kan? Yang berarti Bapa orang banyak. Saudara, fakta ini memperlihatkan bahwa Abraham akan menembus batas-batas darah dan daging, lalu menjadi nenek moyang bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Galatia pasalnya yang ketiga ayat 7 di sana menuliskan, Galatia pasal 3 pada ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, Galatia pasal 7. Galatia pasal 3 ayat 7, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham." ayat 29, Ayat 29. "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Nah, saudara perhatikan dua hal ini ya. Di ayat 7 dikatakan, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham." Ya kan? Dan kemudian dikatakan di ayat 29, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Amin. Saudara, setelah itu Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham dengan ditandai oleh yang namanya sunat. Kejadian pasal 7 ayat 10 memberitahu kepada kita semua tentang hal itu. Kejadian 17 ayat 10. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Nah, saudaraku yang kekasih, sunat merupakan sebuah tanda bagi Abraham dan keturunannya untuk memegang janji Allah dengan meninggalkan tanda perjanjian sebuah bekas pada tubuh mereka. Di ayat 13, coba baca ayat 13. "Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal." Nah, saudara perhatikan bahwa Tuhan bukan hanya memberikan nama baru kepada Abraham, dari Abram menjadi Abraham, ya, Bapa yang agung menjadi Bapa banyak orang, banyak bangsa, tetapi juga kepada Sarai. Ia
diberi nama Sarah, yang berarti ibu bangsa-bangsa. Abraham bapak bangsa-bangsa, banyak bangsa ya. Sementara Sarai ya menjadi Sarah yang berarti ibu bangsa-bangsa. Dalam sudut pandang penebusan, nama tersebut memiliki arti bahwa Yesus Kristus akan datang dari keturunan Ishak, anak yang dilahirkan Sarah, dan akan bermunculan banyak orang kudus yang percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun Allah sendiri yang berjanji kepada Abraham bahwa ia akan mendapatkan keturunan sendiri dari Sarah, tetapi Abraham masih saja ragu alias tidak percaya. Nah, dalam Kejadian pasal 17 ayat 17 dan 18 ya, kalau kita baca di sana. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah saudara, jadi bagi Abraham tentu dia melihat dirinya secara real ya, fisiknya tidak kuat lagi, sudah usia hampir 100 tahun dan bahwa istrinya sudah 99 tahun. Dan tentu dari segi biologis mustahil punya keturunan. Maka itu Abraham minta supaya Ismail saja menjadi anak yang mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tapi Tuhan menolak. Ya kan? Abraham memohon agar Ismail dapat diperkenankan hidup di hadapan Allah. Namun dengan tegas Tuhan berkata bahwa anak dari Sarah lah yang akan mewarisi perjanjian darinya. Setelah Abraham mencapai usia 100 tahun atau 1 tahun setelah perjanjian sunat dengan Tuhan, janji itu digenapi. Sarah mengandung dan kemudian pada akhirnya setelah 25 tahun sejak pertama kali Tuhan berjanji kepada Abraham, akhirnya anak perjanjian itu lahir. Amin. Di usia Sarah yang telah mencapai 90 tahun dan sudah mati haid ya, mujizat itu terjadi. Hari ini ada mujizat Tuhan juga bagi orang setiap kita yang percaya, yang memegang dan yang tentu menantikan janji Tuhan dengan sabar sampai akhir. Amin. Saudara sepakat? Amin. Nah saudara, ada beberapa peristiwa di mana Abraham tidak percaya sepenuhnya kepada janji Allah. Akan tetapi, kalau kita baca tadi di Roma pasal 4, 20 sampai dengan 22, memuji dengan luar biasa iman Abraham. Amin. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, kita perhatikan pada frase diperkuat dalam imannya. Hal ini sepertinya bertentangan dengan catatan sejarah tentang ketidakpercayaan Abraham. Akan tetapi kata diperkuat dalam bahasa Yunani adalah enedunamote. Kata
ene dunamote adalah kata kerja pasif masa lampau atau past tense dari kata endunamao yang menunjukkan bahwa Allah yang menguatkan imannya. Jadi bukan usaha manusia. Saudara, melalui karya Allah, iman Abraham lama-kelamaan diperkuat sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang memiliki iman yang diinginkan Allah. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun ada saat di dalam hidup seorang Abraham tidak percaya, kehidupannya berakhir dalam iman. Hal yang sama, saudara, walaupun kita memiliki masa lalu dengan tidak percayaan, dengan ketidakpercayaan, jika kita mengakhirinya dengan iman oleh kasih karunia Allah, maka dengar baik, Allah akan mengakui kehidupan kita sebagai kehidupan beriman. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat berkegiatan di akhir pekan ini. Kiranya kasih Kristus melimpah dan damai sejahtera memerintah dalam hidupmu. Penyertaan sempurna bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari seorang Abraham. Walau ada saat di mana dia kurang percaya, tetapi dia mengakhirinya dalam iman, maka dia diperhitungkan sebagai bapa orang beriman. Haleluya. Kiranya kami akan selalu menaruh harapan hanya kepadamu karena kami percaya tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadamu. Kiranya iman kami akan selalu diperkuat. Amin. Ketika kami berhadapan dengan tantangan, kesulitan, masalah, kami melihat itu sebagai cara Allah untuk memperkuat, melatih otot-otot iman kami supaya iman kami menjadi kuat kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini, apakah di rumah atau berada di tempat untuk melakukan kegiatan akhir pekan. Penyertaan Tuhan sempurna dan berkat Tuhan melimpah. Pagari mereka semua dengan pasukan malaikat surga. Tuhan hindarkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, dan niat orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami